di dalam ruqyah itu harus memperhatikan kolbu. Kita coba buka surat Al-Imran ya. Surat Al-Imran, tolong akhwan dan akhwat, ikhwan dan akhwatnya dibuka 133, 134. Saya bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa janna arduha samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Jadi bersegeralah kamu mencari ampunan kepada Tuhanmu, kepada Rabbmu. Kemudian orang yang bertobat kepada Allah mir rabbikum, kepada Rabbmu, akan diberikan surga seluas langit dan bumi dan digolongkan orang bertakwa. Yaitu bawahnya. Berarti kalau yaitu itu penguat. Ciri-cirinya orang yang tobatnya diterima oleh Allah dan dapat surga ya seluasnya langit dan bumi dan digolongkan orang yang bertakwa. Yang pertama, perhatikan ikhwan dan akhwat, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra, yang berimpak di waktu lapang juga di waktu sempit. Coba bayangkan, syarat orang yang tobatnya diterima oleh Allah dan dapat surga seluas langit dan bumi, ternyata yang pertama itu di harta. Sebab kadang-kadang harta itu memberatin kolbu. Suka gara-gara harta itu nyesekin dada. Istri nggak dapat harta atau uang belanja dari suami, nyesek. Berebut masalah warisan, nggak ingin menguasai warisan, nyesek. Sederhananya, orang kalau sama harta nggak terlalu gandrung, dia lebih mudah untuk sabar dan memaafkan kesalahan orang lain. Contoh, ketika dia berani bersedekah kepada anak yatim yang besar, dan ketika saudaranya ada kesulitan, dia suka membantu. Ketika saudaranya datang, maafin saya, gampang, maafin kamu. Orang saya maafin kamu nggak pakai modal. Kemarin aja saya sedekah yang besar aja, insya Allah saya berusaha. Apalagi sekarang sedekah cuma maafkan nggak pakai modal, pasti jauh lebih mudah. Nah, kenapa di sini dikatakan alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra, sedekahlah kamu di waktu lapang juga di waktu sempit. Orang kalau banyak harta, sedekah itu biasa. Tapi kalau lagi kesulitan hidup, kemudian dia bisa bersedekah, itu baru luar biasa. Yang kedua, orang yang dapat surga seluas langit dan bumi adalah wal kadhiminal ghaidh, yaitu orang-orang yang mampu menahan amarah, menahan kesabaran. Saya tanya antum semuanya, sama anti. Antum sama anti semuanya pengen gak dapat surga? Pengen. Pertanyaannya, bisa gak sabar? Sabar ngadepin istri, sabar ngadepin anak, sabar ngadepin ekonomi hidupnya, sabar menghadapin semuanya. Pertanyaannya jangan begini, kok istri saya begitu, kok suami saya begitu, kok anak saya begitu, kok ekonomi saya begini. Pertanyaan dibalik, bagaimana kalau itu ujian dari Allah? Sebab hidup itu lautan ujian. Perhatikan, ikhwan dan akhwat jamaah yang dirahmat, yang diridhoi Allah, yang diberkahi Allah. Ketika kita dilahirkan di bumi, janji Allah apa semua yang dilahirkan di bumi ini akan dilengkapi dengan rezeki. Tapi ketika kita bicara mengenai ujian, dalilnya surat Al-Baqarah 214. Am hasibtum an tadkhulul jannata wa lam ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum masatuhumul ba'sa wa dharra wa zulzilu hatta yaqula rasul wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah alla inna nasrul qarib. Apa kata Allah? Atau kira kamu gampang masuk surga? Tuh, ketika rezeki dikatakan sudah dijamin, tapi urusan surga disindir. Ataukah kamu gampang masuk surga sebelum datang ujian? Sebagaimana yang dialami umat-umat terdahulu sebelum kamu, mereka dulu ditimpa kemelaratan. Tuh, udah melarat belum? Mereka dulu ditimpa dengan penderitaan, sudah menderita belum? Mereka dulu diguncang dengan berbagai macam cobaan, sudah diguncang belum dengan cobaan? Sampai-sampai orang yang beriman bersama Rasulullah berkata dan berdoa, ya Allah, kapan datang pertolonganmu ya Allah? Ingat, Allah menjawab, Ala inna nasrul qarib. Allah menjawab, ingat pertolonganku itu dekat. Ini baru ayatnya. Yang kedua apa? Hadisnya. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu an wa qala Rasulullah SAW, man yuridillahu bihi khairan yasib minhu. Kata Allah lewat Rasulnya, siapa saja yang Allah cintai akan dia berikan ujian.
Ketika Allah menyukai seorang hamba, hamba itu akan memberikan ujian. Ente pengen masuk surga, nggak mau diuji, terus lewat surganya lewat mana? Makanya orang sulit diruqyah karena apa? Dia berkata, kenapa? Allah mengatakan, ma qabila min katuk mina bil qadari walau anna mislah jabal utin fi mana. Allah ngomong tuh lewat rasulnya. Siapa saja bersedekah emas walaupun segunung Uhud tidak akan diterima oleh Allah. Kalau apa? Dia tidak menerima takdir Allah yang sifatnya kecil dan besar ataupun yang baik dan buruk. Tuh. Jangan berkata kenapa, dirubah. Bagaimana kalau ini ujian? Dalam ujian sabar. Sebab kata Umar, seluruh ujian baik yang buruk ataupun yang baik aku semua terima. Karena apa? Kalau semua datang dari Allah pasti baik. Kadang-kadang kita diuji dengan keburukan ada hikmahnya. Apalagi yang baik. Insya Allah udah paham ya? Bagaimana kalau itu datang dari Allah? Ma asoba musibatin illa binillah. Tidak ada musibah yang terjadi kecuali izin Allah. Kira-kira paham akhwat dan ikhwan jamaah yang dirahmati Allah ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, apa syarat orang yang tobatnya diterima oleh Allah dan dapat surga seluas langit dan bumi dan digolongkan orang bertakwa? Yang ketiga syaratnya adalah wal afina 'anil nas, dia mampu memaafkan kesalahan orang lain tuh. Wajar ya kalau ada orang diruqyah susah. Apa sebabnya? Sulit memaafkan kesalahan orang lain. Ketemu sekarang aja. Maka antum semua nanti tonton video ana di tutorial RS Kolbu TV mengenai ruqyah syariah mengutamakan kolbu. Jadi maaf, susah antum diruqyah. Kalau apa? Kalau antum tidak bisa maafkan orang lain. Contoh misalkan gini, saya tidak akan maafkan dunia akhirat tetangga saya misalkan. Saya nggak akan memaafkan suami saya dunia dan akhirat. Tuh, bagaimana kalau itu datang dari Allah untuk menguji kalian? Mohon maaf. Kalau pandangannya masih sempat seperti itu, mohon maaf. Antum boleh jadi tidak akan masuk surga. Bahkan tobatnya pun nggak akan diterima. Contoh, kiasannya begini. Ya Allah, maafkan atas semua kesalahanku ya Allah. Bahasa kiasannya, sampean kan tahu. Ini bahasa kiasannya biar mudah maksudnya, biar contoh. Kamu kan tahu saya ini Allah ini Ar-Rahman Ar-Rahim. Kamu kan tahu kalau saya dalam nama-nama saya Maha Ghafur, memaafkan. Ya? Memaafkan. Tapi bagaimana? Ketika aku berikan ujian kamu malah bilang begini. Saya nggak akan maafin dia. Kata Allah sederhana, ente minta dimaafin. Tapi ente sulit maafin suami ente. Sulit memaafkan istri ente. Sulit memaafkan anak-anak antum. Sulit memaafkan saudara antum. Gimana? Wajar nggak? Kalau orang diruqyah susah, gara-gara apa? Gara-gara ini. Kira-kira sekarang paham nggak? Kenapa ada diruqyah itu sulit untuk sampai total bersih? Pertama, dia belum bisa memahami bahwa karakter setan dan jin itu masuk lewat kolbu jalannya. Ya, lewat situ jalannya. Bayangin, tobat sampai aja nggak diterima oleh Allah. Apalagi amalan. Tobat aja nggak diterima. Kata Allah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Rasulullah SAW, kata Allah lewat Rasulnya berkata apa? Lain khulu jannah man kana fi qalbi mithqala dzarratin min kibr. Nggak akan masuk surga seseorang apa? Yang dalam dirinya, dalam hatinya ada sebiji zarah kebencian, kesombongan, dendam, kedengkian, kegalauan. Nggak akan masuk surga. Maka sekedar mengingatkan, Rasul itu, kita kan umatnya Rasul, bener gak? Rasul itu hidupnya, ada pertanyaan, Rasul itu hidupnya ujiannya banyak apa sedikit? Banyak. Ujiannya berat apa ringan? Berat.
Tapi akhirnya hina apa mulia? Mulia. Ya, akhirnya kan mulia. Jadikanlah keruwetan antum, kepahitan antum, persoalan antum dengan istri, anti dengan suami, dengan keluarga, anak, ekonomi, jadikan persoalan semua antum itu menjadi kemuliaan buat antum. Insyaallah kalau sudah seperti itu, ketika kita menyadari seperti itu, jin yang ada dalam dada kita, kemudian kalau kita muhasabahnya seperti itu, ya Allah, saya ikhlas, saya redo, saya takut kalau ini ujian, saya takut tidak lolos. Ya Allah, saya ikhlas, saya serahin semuanya kepadamu, saya hanya memaksimalkan ikhtiar. Insya Allah jin yang dalam diri kita kemudian sehingga puyeng-puyeng di kepala itu insya Allah hilang. Ini penting sekali. Makanya saya selalu mengatakan, maaf ya, kalau kita diruqyah, kalau antum atau anti diruqyah, tapi nggak diperbaiki kolbunya, nggak menyadari bahwa semua itu datang dari Allah, itu sulit rasanya. Karena Allah mengatakan apa? Lewat Al-Quran, surat An-Nisa ayat 79, ma asobaka hasanatin faminallah, wa ma asobaka min sayatin faminasib. Kalau ada kebaikan itu datang dari Allah. Wa ma asobaka min sayatin faminasib. Kalau ada keburukan, kepahitan yang menimpa dirimu, apa? Yang membawa adalah, yang menyebabkan adalah dosamu sendiri. Maka oleh karena itu, kalau kita pengen tidak dikuasai setan atau jin, apapun yang tidak kita sukai di hadapan kita, boleh jadi adalah itu datang dari Allah untuk ujian kita. Kita harus ikhlas, kita harus sabar, muhasabah lagi, feblek mundur ke belakang. Ya Allah, bagaimana kalau ini ujian darimu ya Allah. Amin, amin ya rabbal alamin.